Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, wali murid kelas 10 TCKT 2. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ragil Debrianto sebagai wali kelas 10 TCKT 2. Alhamdulillah kita sudah satu semester lebih sedikit. Semester ganjil sudah selesai dan semester genap ini baru setengah semester atau kurang lebih 3 bulan nih Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan pada hari ini kita akan ada acara yang namanya pembagian laporan tengah semester untuk semester genap. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Apabila nanti ada yang masih perlu ditanyakan, dapat kita diskusikan di grup WA atau di sini Bapak Ibu. Oke. Baik, mohon izin saya akan share terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik, berikut ini akan saya coba paparkan hasil rapat nih, rapat pleno penetapan nilai laporan tengah semester genap. Rapat ini telah diselenggarakan pada hari Selasa kemarin tanggal 2 April 2024, yaitu dengan eh, topik itu ya, pembagian laporan hasil belajar tengah semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Nah, untuk mengenai yang pertama yaitu tentang waktu pembagian LTS atau laporan tengah semester genap ini, yaitu pada hari ini hari Jumat, tanggal 5 April 2024, rentang waktunya jam 8 sampai 14 WIB gitu. Oke. Kemudian ini untuk saya nih Bapak Ibu, yaitu pakaiannya batik bebas atau baju muslim. Kemudian tanggal penempatan rapotnya, penetapan rapotnya itu tanggal 5 April 2024. Ini juga dari saya. Kemudian yang menerima LTS itu orang tua atau wali peserta didik dengan teknis pembagian LTS-nya secara online, yaitu menggunakan pertemuan online dulu ya, atau meet online terlebih dahulu nih Bapak Ibu dengan diwakili oleh video ini. Kemudian nanti setelah eh, dari pemaparan video ini akan saya kirimkan secara detail nih, secara japri juga ke WA Bapak Ibu secara japri. Format yang akan saya kirimkan yaitu format file PDF. Di situ nanti akan ada 2 lembar, yaitu ada sampul dan yang keduanya berisi dengan laporan perkembangan anak-anak kita selama 3 bulan ini di semester genap. Kemudian untuk yang hard file-nya atau yang versi cetaknya nanti akan saya sisipkan di raport. Nih. Jadi barangkali ada anak-anak kita yang belum mengumpulkan raport, mohon segera mengumpulkan raport nanti setelah libur Idul Fitri ini Bapak Ibu, agar nanti file atau berkas yang sudah dicetak ini tidak tercetak kemana-mana, tidak hilang seperti ini Bapak Ibu. Baik. Kemudian ini juga dari saya Bapak Ibu, yaitu pengecekan form LTS, nilainya dicek semuanya. Saya juga mencoba untuk ngecek semua nilai hasil setoran dari semua guru mapel di kelas 10 CCKT 2 ini yang mampu kelas 10 CCKT 2 ini. Eh, Jika perlu dikonfirmasikan ke guru mapel yang bersangkutan. Misalkan saya mendapati anak saya itu, anak kita itu ada nilainya yang masih kurang lengkap atau bahkan nilainya masih kecil ya. Saya sudah mencoba untuk menanyakan ke guru mapel yang bersangkutan. Kemudian data-data lain dicek kembali sebelum dicetak, yaitu mengenai biodata yang mungkin ada kesalahan nama, kemudian ada NISN ya Bapak Ibu, yang 3D 10 digit ini biasanya diambil dari ijazah SMP. Manakala nanti ketika saya sudah share filenya kok ada kesalahan, monggo dikonfirmasi aja ke saya, nanti biar saya rubah agar nanti untuk file raport yang bulan Juninya itu sudah diperbaiki ya Bapak Ibu. Baik. Nah ini yang versi cetaknya nanti akan dicetak di kertas A4 70 gram, ada watermark Telkom School-nya. Kemudian informasi umum, proses hasil belajar ini Bapak Ibu ya, ternyata dapat dipantau juga oleh orang tua atau oleh Bapak Ibu menggunakan username passwordnya di anak nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menanyakan, uh, nah gimana sih nomor NIS-nya seperti apa untuk masuk ke ya, aplikasinya namanya aplikasi Juara Bapak Ibu nih. Lewat browser bisa lewat HP juga atau lewat komputer laptop. Nah, linknya itu di sini Bapak Ibu. Misalkan nanti kurang jelas, nanti akan saya share di grup juga, yaitu juara.smktelkompwt.sch.id dengan membuka Chrome.
Baik, saya akan mencoba memperlihatkan terlebih dahulu untuk Chrome-nya nih Bapak Ibu ya di link jualannya. Baik. Nah, di sini link jualannya yang tadi, jadi ada username sama password. Default itu menggunakan NIS ya Bapak Ibu. Ya. Nah, kebetulan saya tidak hafal NIS masing-masing, kemudian biar ini tampilan dari kurang lebihnya saja nih Bapak Ibu. Ini saya menggunakan akun sendiri, yaitu ini akun saya. Kalau kita udah klik menginput username sama password yang sudah sesuai, nanti kita akan masuk ke halaman login seperti ini. Di sebelah kiri itu ada dashboard. Nanti ini kalau data master oleh saya Bapak Ibu, nanti di sana itu akan ada yang namanya nilai-nilai, nilai-nilai baik nilai proses itu penilaian, kemudian ada ulangan harian, ada UTS puas. Nah nanti hasil nilainya dapat siswa pantau, dapat Bapak Ibu pantau juga. Begitu. Cuma ini tampilan yang dari saya, Bapak Ibu. Kalau dari saya kan agak lumayan banyak. Nah, dari semua kelas yang saya ampu seperti ini. Ada nilai unit, ada nilai hire. Kalau nilai unit itu nilai yang harian, ya. Harian sama yang proses. Baik, ini kurang lebih gambaran atau tampilan dari juara. Eh, Kenapa ini perlu? Karena agar kontrol juga atau kendali juga tidak hanya dari sekolah, tetapi dari Bapak Ibu dapat memantau perkembangan anak-anak kita, mana mungkin yang masih kurang, mana yang sudah oke, sehingga kita bisa bersama-sama berstrategi agar anak kita itu memiliki prestasi yang lebih baik lagi. Ya. Baik, oke, baik kita kembali ke yang file tadi. Saya mohon izin saya scan lagi yang tadi. Nah, yang poin yang kedua yaitu bahwa KBM atau kegiatan belajar mengajar di semester genap ini akan berakhir sampai tanggal 24 Mei 2024. Sekarang posisi sudah awal April, ya. Tapi nanti akan ada libur Idul Fitri. Ya, kurang lebih nanti setelah masuk setelah libur Idul Fitri ini hanya sekitar 1,5 bulan nih Bapak Ibu untuk sampai ke PAS lagi ya, ke PAS. Nah, seperti yang sudah-sudah, nanti PAS ini juga berupa portofolio atau penugasan, tidak lagi mengerjakan soal-soal baik itu uraian maupun pilihan ganda ya Bapak Ibu, tidak seperti yang konvensional. Tapi kita di sini sifatnya menggunakan pilihannya sistemnya adalah sistem project untuk semua mata pelajaran. Ya mungkin kalau matematika atau mapel yang lain yang hitung-hitungan mungkin ada yang perlu ngitung-hitungnya secara tertulis juga. Jadi pada prinsipnya adalah penugasan atau pengumpulan portofolio yang dikumpulkan oleh anak-anak kita. Setelah selesai KBM semester genap, dilanjut dengan PAS atau PSAS sih, penilaian sumatif akhir semester genap, rentangnya antara 27 Mei sampai dengan 7 Juni 2024. Kemudian kalau berdasarkan kalender akademik dari Jawa Tengah, kemudian kami susun kembali di SMA Telkom Purwokerto, kurang lebih pembagian rapor semester genapnya akan pada tanggal 21 Juni 2024. Tapi ini juga tentatif ya Bapak Ibu. Kadang-kadang dari Dinas Pendidikan Provinsi itu memberikan pengumuman yang berbeda. Ya. Kita nanti menunggu informasi dari Dinas Pendidikan saja. Informasi tambahan, nah ini mungkin yang nantinya akan Bapak Ibu terima berupa file, entah file yang PDF yang nanti akan saya bagikan maupun file hard ya, yang tercetak yang di rapotnya anak-anak. Di situ akan ada yang namanya nilai unit, ya nilai unit, kemudian nilai PTS dan nilai NTS. Nah, nilai unit sendiri yang poin 2 ini berasal dari nilai proses, nilai asesmen. Oke, ini tidak muncul di laporan nanti, cuma ini yang muncul adalah nilai unitnya yang akan muncul di LTS ini ya. Cuma nilai unit itu dari apa sih? Ternyata nilai unit itu yang akan muncul nanti di LTS itu berasal dari gabungan antara nilai proses sama nilai asesmen. Jadi nilai proses itu ketika setiap hari anak-anak kita ke kelas mendapatkan pembelajaran apapun bentuknya, Bapak Ibu guru itu sudah langsung melakukan penilaian. Nanti akan ada 4 kategori itu yang masih belum bisa itu yang namanya PB ya, perlu apa namanya perbaikan seperti itu. Intinya perlu belajar kembali, kemudian yang selanjutnya adalah cukup kompeten ya atau
dapat dikatakan sudah mulai berkembang ya Bapak Ibu. Kemudian di atas itu ada yang kompeten sama yang sangat kompeten. Kurang lebih nilainya itu rentangnya dikatakan PB itu perlu bimbingan itu kalau masih maksimal 60 atau 60 ke bawah. Dan kalau yang namanya cukup kompeten itu dikatakan cukup kompeten kalau 61 sampai 75. Dikatakan kompeten kalau nilainya rentangnya antara 76 sampai 90, dan terakhir yang sangat kompeten itu kalau 91 sampai 100. Nah, di proses itu kemudian dibobot dengan nilai asesmennya. Asesmen tidak harus ulangan Bapak Ibu. Seperti tadi saya sampaikan, di sini sudah mulainya penugasan, ada project, ada bikin apa gitu. Kemudian kita masih tetap mempertahankan yang namanya mencoba untuk belajar yang namanya kolaborasi. Jadi sangat penting anak-anak kita untuk dapat bekerja secara kolaboratif, karena nanti di dunia nyata juga akan seperti itu Bapak Ibu. Kita akan bertemu dengan banyak orang, kita akan bekerja sama, sehingga kita tekankan ke anak-anak bahwa kolaborasi itu penting. Nah, gabungan antara nilai proses dan nilai asesmen itu akan menjadi yang namanya nilai unit. Nah, nilai unit ini yang muncul nanti di LTS-nya. Nilai unit sendiri adalah bisa berupa nilai harian, yaitu proses pembelajaran, nilai asesmen, yaitu berupa ulangan, penugasan, presentasi, karya siswa, video, pertunjukan, dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, yang PTS adalah nilai penilaian tengah semester yang kemarin awal puasa ini kita melaksanakan nih Bapak Ibu tanggal 12 atau 13 itu sampai tanggal 21. Nah, ini nilai PTS-nya. Nah, gabungan antara nilai unit dengan nilai PTS kita sebut sebagai nilai NTS, nilai tengah semester. Oke. Kemudian akan kita coba lanjut contoh nih Bapak Ibu di Chrome. Saya stop share ini lagi. Baik, ini yang juara tadi. Nah, ini contohnya, mudah-mudahan terlihat nih Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak terlihat, nanti akan apa yang saya share ya, yang nanti filenya akan saya share. Kurang lebih ini tampilannya untuk form LTS-nya, yaitu ada judul MAP, WAKOP, yaitu laporan capaian hasil belajar tanggal semester SMK Telkom Sandi Foto tahun pelajaran 2003-2004. Di sini ada identitas nama siswa, NIS dan sama NISN, kelasnya semester 2 atau semester genap. Nah, terdapat 12 mata pelajaran, yaitu pelajaran umum ada 7, kemudian kejuruannya ada 5. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang tadi, yaitu NU atau nilai unit nih Bapak Ibu. Ini artinya ada ya umumnya ya, maksimal itu biasanya setengah semester itu maksimal paling 3 unit ya Bapak Ibu, atau 3 bab. Maka di form ini tuh hanya ada sampai 3 bab saja. Nah, kemudian yang sini ada kolom yang namanya nilai PTS-nya dan nilai gabungan itu nilai NTS. Dan yang terakhir yang paling kanan ini namanya kriteria perkembangannya bagaimana berdasarkan hasil NTS-nya. Di sini saya contohkan untuk misalkan saja ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak terjadi di anak-anak kita. Misalkan mapel yang pertama pendidikan agama dan bukti, kok nilai unitnya ini warnanya pink atau kosong. Artinya anak ini dia itu belum ikut penugasan atau belum asesmen hariannya nih Bapak Ibu. Kalau salah satu dari dua itu tentunya, atau yang lebih utama adalah nilai asesmennya belum melaksanakan, di sini kosong. Kosong bukan nol nih Bapak Ibu. Jadi kosong artinya dia belum menyelesaikan. Ya, kapan menyelesaikannya? Nanti setelah LTS ini, mari kita dorong anak-anak untuk segera menyelesaikan nilai yang masih kosong tersebut. Nah, karena nilai NTS adalah gabungan nilai unit sama nilai PTS, maka ini nilainya jadi kecil ya Bapak Ibu ini. UTS-nya ikut dapat nilai 93, tapi ternyata unitnya dia nggak ikut ya, katakanlah karena izin atau sakit atau apa, sehingga ulangannya belum, penugasannya belum selesai, belum dapat nilai, ya nilai sementara untuk NTS-nya adalah 37. Nah, 37 karena nilainya di bawah 60, ini kategorinya mulai berkembang ya, dan belum mencapai 1 unit keberhasilannya. Yang Pancasila ini sebagai contoh, kalau anak kita ini unitnya sudah oke, entah P sama NA ya, atau gabungan keduanya, sudah melaksanakan, tetapi mungkin PTS-nya kemarin karena sakit tapi belum susulan ya. Jadi nilai PTS-nya belum ada, sehingga nanti ini kosongan. Dikatakan NTS-nya masih kosong. Ini juga perlu kita kejar nanti kalau ada yang seperti ini. Itu anak kita kejar agar menyelesaikan PTS-nya, sehingga nanti
untuk rapot yang bulan Juni itu aman nih Bapak Ibu nih. Nah, bahasa Indonesia contoh yang kalau apa? Kalau anak tersebut unitnya belum ada, UTS juga tidak ikut nih Bapak Ibu. Ini akan ping semua seperti itu. Nah, ini untuk yang umum ada 7 mapel, yang kejuruan ada 5 mapel nih Bapak Ibu. Kalau strip itu bagaimana? Strip artinya memang dari mapel tersebut belum mengajarkan nih Bapak Ibu. Beda dengan kosong. Kalau kosong sudah mengajarkan, cuma anaknya saja yang belum sempat mengikuti penilaian. Kalau strip kayak gini artinya memang Bapak Ibu gurunya yang belum sampai memberikan pembelajaran sampai bab tersebut atau unit tersebut. Nah, nanti akan ada yang namanya catatan wali kelas. Di sini ada nama siswanya, ada catatan dari saya, kemudian ada nilai catatannya. Tapi tidak ada rankingan gitu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada catatan saya. Begitu kurang lebih tampilannya. Monggo barangkali ada yang masih bisa didiskusikan, bisa kita diskusi di grup aja yang mungkin Bapak Ibu. Baik, saya stop share ini. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Saya kemarin terharu lagi agak istirahat siang setelah pengajian. Ternyata ada 2 siswa yang memberikan kejutan ke saya. Pak, ini ada sesuatu dari orang tua kami, seperti itu. Jadi saya susah berkata-kata ini Bapak. Saya mengucapkan secara pribadi Bapak Ibu terima kasih atas semua ini. Mohon maaf merepotkan, seharusnya ini tidak perlu ya Bapak Ibu, tapi saya terima karena sudah diberikan, sudah diusahakan oleh Bapak Ibu, oleh anak-anak juga. Sekali lagi terima kasih. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Bapak Ibu yang melaksanakan. Mohon maaf lahir dan batinnya Bapak Ibu. Baik, demikian pemaparan dari saya. Terima kasih, matur nuwun. Monggo, barangkali masih ada pertanyaan, dapat kita diskusi di grup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.